Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, yang tergabung di dalam ibadah online GBI Wisma KR Kebenjeruk. Puji syukur hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan kembali untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Saya percaya semuanya tidak mengurangi sukacita kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah ini dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kalau kami hari ini boleh diizinkan Tuhan dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah walaupun secara online. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan dan kami rindu juga boleh menerima berkat melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani, baik para WL singer pemusik, para tim multimedia, bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Lim Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami dalam penyampaian kebenaran firman-Mu. Tuhan juga pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi, kuasa dan pengurapan Tuhan terus turun atas dan melingkupi kehidupan hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu dalam kuasa ibadah hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal
dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah memasuki minggu kedua di tahun 2021 semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan selalu menaungi kehidupan kita. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan senantiasa dicurahkan. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau dahsyat, perkasa dan mulia Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Namamu ajaib dan perkasa Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan puji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa,
apa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan kami Tuhan, bebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorak yang memuliakan untuk Tuhan kita, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur Tuhan, kalau selalu Engkau menyertai kami Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan juga kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa memenuhi kami Tuhan. Yang memenuhi kami Tuhan, memberikan kekuatan, pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur ketika kami mencari wajah Engkau Tuhan. Engkau datang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami cakap melakukan perkara-perkara bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadiratmu, memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Kita sembah Dia saudaraku. Hadiratmu memenuhi setiap kami umat. Haleluya. Dengan segenap hati saudara, katakan hadiratmu memenuhi kami ya Tuhan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu
hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu Mari saudara sambil mengangkat dua tangan mengatakan hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hadirat-Mu penuhi bagiku dan ku bersyukur yang baru yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi dalam segenap hati katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku dan ku bersyukur yang baru yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tahun integritas. Bapa, mari mampukan setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh melakukan hal ini semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apanya ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengerti lebih lagi. Bahkan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang sangat berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan.
tanpa terasa kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2021. Tuntunan Tuhan begitu amat sangat jelas melalui gembala sidang kita. Tahun 2021 kita memasuki tahun integritas. Bapak Ibu terkasih, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan integritas. Integritas berasal dari kata Latin integer yang artinya utuh, masih lengkap, bulat. Ini mengingatkan setiap kita berbicara mengenai integritas iman kita kepada Tuhan. Iman kita harus tetap utuh, harus lengkap dan bulat. Integritas juga berbicara mengenai tidak cedera, tidak dirusakkan, tetap murni, tidak bercampur, tidak bercela, dan kudus. Mengingatkan setiap kita bahwa integritas hidup kita harus ada di dalam kekudusan. Integritas hidup saudara dan saya harus terlepas daripada dosa. Integer juga berbicara mengenai jujur, kuat, segar, baru, tidak lelah, tidak salah, bahkan tepat. Mengingatkan setiap kita bahwa integritas berbicara mengenai apa yang ada di hati, apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam perkataan kita harus sama dengan apa yang ada dalam perbuatan kita. Memasuki tahun 2021, biarlah kita semua boleh menjadi manusia baru yang berintegritas. Kita akan melihat sama-sama firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-32. Kalau kita semua baca firman Tuhan ini, mengingatkan setiap kita bahwa untuk menjadi manusia baru yang berintegritas, ada beberapa hal yang harus saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus meninggalkan manusia lama kita. Seperti apa yang ada dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai dengan 32. Biarlah kita meninggalkan pikiran yang sia-sia. Seperti apa yang ada pada ayat yang ke-17. Biarlah hawa nafsu, serakah, kecemaran tidak ada lagi dalam hidup saudara dan saya. Biarlah dusta jangan lagi ada di antara kita. Biarlah kita bukan menjadi seorang anak Tuhan yang pemarah, yang suka marah-marah. Bukankah firman Tuhan berkata, biarlah kita selesai dalam hal marah sebelum matahari terbenam. Jangan mencuri, jangan memiliki perkataan-perkataan yang kotor, bahkan kata-kata yang tidak membangun, yang keluar dari setiap perkataan kita. Biarlah hari-hari ini hidup kita dipenuhi oleh integritas, seperti integritas yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan di ayat 32 dikatakan, janganlah ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, bahkan segala kejahatan. Sebab hal-hal yang demikian tidak berkenan di hadapan Allah. Allah membenci hal-hal yang demikian. Biarlah hari-hari ini kita boleh menjadi manusia baru yang benar-benar berintegritas. Yang kedua yang harus kita lakukan setelah kita menanggalkan manusia lama, biarlah kita meraih satu predikat menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru adalah manusia yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Manusia baru adalah manusia yang mau meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Manusia baru yang berintegritas berbicara mengenai taat. Kalau
perhatikan sama-sama kata taat, kalau kita balik kata tersebut, tetap kita akan membacanya dan bunyinya tetap taat juga. Bapak Ibu terkasih, Tuhan mengingatkan setiap kita. Siapapun kita, kapanpun, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, apapun yang terjadi hari-hari ini, di tengah-tengah masa yang mungkin sulit, di tengah-tengah pandemi COVID-19, bahkan resesi ekonomi global yang terjadi dan menimpa juga negeri kita, kita tetap harus taat pada Allah Bapa kita. Taat bukan hanya di hati, taat bukan berbicara hanya berada di pikiran kita, tetapi kita harus taat di dalam perkataan dan perbuatan kita yang tentunya harus sesuai dengan firman Tuhan. Mari introspeksi hati kita hari-hari ini. Apakah hati kita benar-benar taat kepada kehendak Bapa? Apakah hari-hari ini saudara dan saya benar-benar taat dan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita? Anak-anak hari-hari ini, apakah engkau tetap taat kepada orang tuamu? Apakah kita tetap taat kepada ibadah kita hari-hari ini? Apakah engkau dan aku tetap taat kepada pemimpinmu, kepada otoritas yang berada di atas kita, bahkan kepada peraturan-peraturan yang hari-hari ini harus kita laksanakan dan lakukan, harus kita patuhi? Bukankah pemimpin dan peraturan semuanya itu ada seizin dari Bapa kita di sorga? Bapak terkasih, menjadi manusia baru yang berintegritas bukan hanya berbicara mengenai kita harus taat kepada Bapa di sorga, tetapi berbicara juga mengenai janji yang harus ditepati dan digenapi. Bukankah menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Dia berjanji akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus itu, di dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai kehidupan saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Bapak terkasih, Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan bukankah Roh Kudus masih menyertai kita sampai dengan saat ini, bahkan sampai kepada akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berintegritas. Dia berjanji dan Dia genapi janjinya. Dia berjanji dan Dia laksanakan janjinya. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Jangan janji, tinggal janji. Jangan sampai seperti ordu, maksud saya orang dunia, yang berkata, janji-janji, tinggal janji, kau ingkari. Ya janji tinggal janji, ingkar mah gak apa-apa. Anak-anak muda, kalau hari-hari ini engkau sedang berada dalam kasmaran, artinya engkau sedang memiliki kekasih, saya mau bilang, jangan ingkar janji. Engkau harus jadi anak-anak muda yang berintegritas seperti Tuhan Yesus. Engkau harus jadi anak-anak Tuhan yang setia kepada pasanganmu. Jangan hari Senin sama Ria, hari Rabu sama Tina, hari Sabtu sama Gina. Itu namanya enggak setia. Itu namanya engkau tidak memiliki integritas. Engkau tidak bisa dan tidak mau mengasihi
kekasihmu sebenarnya. Orang-orang tua hari-hari ini, ya, terutama suami dan istri, bukankah sudah berjanji dalam janji pernikahan setia sampai mati? Jadi jangan ada pil, pria idaman, pria pilihan. Ya, suami-suami jangan punya will, istri-istri jangan punya pil. Apalagi sama seperti orang dunia, ya, yang bernyanyi, ya, bahkan berkata, janji mah tinggal janji, gitu ya. Kau yang berjanji, kau yang mendustai, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Hati-hati. Kalau kita mau jadi suami istri yang berintegritas seperti Tuhan Yesus berintegritas, belajarlah setia. Bukankah merpati saja tak pernah ingkar janji? Bapak Ibu terkasih, ayo hari-hari ini, ya, biarlah setiap kita boleh memiliki kasih yang ditepati dan digenapi. Jadi anak-anak Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan yang bisa berkata, jadi anak Tuhan yang bisa mengucap syukur, yang bisa bermazmur. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Biarlah setiap kita benar-benar boleh menjadi anak-anak terang. Kita pegang janji-janji kita, kita tepati janji kita, kita genapi janji kita. Menjadi manusia baru, berbicara mengenai kasih yang dilaksanakan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Setiap hari Ia memberitakan Injil. Seperti apa yang dikatakan dalam Markus 1:38 sampai dengan 39. Dia pergi memberitakan Injil buat kita semua. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita tetap berintegritas untuk mengasihi jiwa-jiwa? Kalau kita mau mengasihi jiwa-jiwa, ayo kita harus jadi saksi-saksinya. Jadi murid yang melaksanakan amanat agungnya. Untuk menjadi orang yang berintegritas, kita harus memiliki kasih. Ada satu kisah yang luar biasa yang menceritakan tentang kasih yang dibagikan dengan luar biasa. Ya. Seorang petani Skotlandia satu hari, ya, berjumpa dengan seorang anak kecil yang tenggelam dalam lumpur dan hampir binasa. Lalu dia menolong anak tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya ayah dari anak ini, seorang saudagar, datang ke rumah petani ini, ingin memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih. Tetapi petani ini menolak dengan halus. Tetapi ternyata saudagar ini melihat anak sang petani yang berdiri di depan pintu, lalu dia menawarkan, bagaimana kalau anak bapak saya sekolahkan? Dia setuju. Singkat cerita, anak petani ini disekolahkan di sekolah yang cukup baik di Universitas Saint Mary di Inggris. Sampai dia berhasil lulus menjadi seorang dokter. Karena ternyata anak ini juga anak yang cukup pandai. Sampai akhirnya dia bisa menciptakan sebuah obat yang namanya antibiotik penisilin. Dialah Alexander Fleming. Singkat cerita, beberapa waktu setelah dia menciptakan penisilin, anak dari saudagar ini jatuh sakit. Dia terkena pneumonia, radang paru-paru yang akut. Lalu dia memberikan obat tersebut dan menyelamatkan anak saudagar ini. Tahukah saudara, fakta mencatat anak saudagar yang ditolong ini
menjadi seorang menteri yang terkenal di Inggris. Dialah Winston Churchill. Bapak terkasih, dari sini kita belajar. Jika kita melakukan kasih yang luar biasa, kasih itu akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Biarlah hari-hari ini kita boleh berbagi kasih dengan luar biasa. Bapak Ibu terkasih, hal yang ketiga yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menjadi manusia yang berintegritas. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Seperti Efesus 4 ayat 27 berkata, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bahkan Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan. Tapi perhatikan baik-baik, dia gak pernah beri kesempatan kepada iblis. Dia tidak pernah kasih kesempatan untuk iblis menghancurkan integritasnya. Dia tetap berjalan dalam integritasnya yang luar biasa. Ada satu kisah di mana di waktu yang lampau bangsa Tiongkok membuat satu tembok Great Wall yang luar biasa. Satu tembok yang gak pernah bisa ditembus oleh musuh, oleh siapapun sebenarnya. Tapi sejarah mencatat sedikitnya 3 kali tembok ini berhasil diserang. Bukan karena mereka bisa memanjat tembok itu. Bukan karena mereka bisa menghancurkan tembok yang kuat itu. Bukan berarti mereka bisa melangkahi tembok yang demikian lebar dan tinggi itu. Tetapi karena penjaga daripada pintu gerbang utamanya itu diberi uang atau disuap. Tapi terkasih, ini bicara mengenai integritas. Pada waktu integritas kita tergoda, pada waktu integritas kita hilang, maka sesuatu yang baik itu akan runtuh. Maka hal-hal yang baik, karakter-karakter kita yang baik, itu bisa runtuh dengan demikian mudah. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Biarlah kita setiap anak-anak Tuhan boleh mau memegang integritas kita. Hal yang terakhir yang saya mau bagikan, hal yang keempat, ini hal yang paling dan amat penting dalam kehidupan kita. Untuk supaya saudara dan saya bisa memiliki integritas. Untuk supaya saudara dan saya bisa melakukan apa yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu integritas. Bisa menjadi manusia baru yang berintegritas. Kita butuh satu hal. Kita butuh yang namanya Roh Kudus. Firman Tuhan yang sering kita dengar dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara mau terima kuasa? Saudara mau menjadi manusia baru yang berintegritas? Saya mau katakan, kita butuh Roh penolong itu. Roh Kudus yang memampukan kita, yang menguatkan kita, yang memperbaharui kita di dalam roh, bahkan pikiran. Seperti apa yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-23. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jangan mendukakan roh Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak terkasih, biarlah kita belajar seperti Musa. Seorang tokoh yang memiliki begitu integritas yang luar biasa dalam kehidupan kita. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau enggak menyertai aku, kalau engkau tidak menyertai kami enggak mau jalan. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan
pimpin langkahku dalam kasih karuniamu, dan seterusnya. Musa begitu ngerti, tanpa roh Allah dia gak bisa apa-apa. Tanpa roh Allah dia gak akan punya yang namanya kuasa. Dia tidak akan punya integritas itu. Biarlah saudara dan saya mengerti hari-hari ini. Biar kita terus minta Roh Kudus terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Biar kita minta terus Roh penolong itu bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan menjadi manusia yang berintegritas. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Bapa, bentuk kami menjadi manusia-manusia baru yang berintegritas. Kami butuh Roh Kudus. Oleh karena itu penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dan izinkan Roh-Mu bekerja, bahkan tinggal tetap dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia yang dimampukan untuk berjalan dalam integritas yang sama seperti yang ada pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami boleh menanggalkan manusia lama kami. Kami boleh meraih kehidupan menjadi manusia yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang sangat berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita percaya dan sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus bersama. Namun sebelumnya, mari kita masuk dalam doa bersama. Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kuduskan setiap kami. Mari tahirkan setiap kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang sangat berkuasa, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita akan memasuki perjamuan kudus bersama. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pada malam menjelang Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini
adalah persekutuan kita di dalam tubuhnya. Maka makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dibuatnya dengan cawan itu sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan kepadamu. Saudaraku terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita di dalam darah. Maka minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukurmu kepada Dia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari ucapkan syukurmu kepada Dia. Dia yang layak kita tinggikan. Dia yang layak kita sembah. Oh ya Rabba Rabba Rabba. Oh ya Rabba 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 Rabba. Ika nana nama ya nana. Oh ya Rabba Rabba Rabba. Oh ya Rabba Rabba Rabba. Oh ya Rabba inna nana. Berikan rohmu lebih lagi ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus lebih lagi ya Allah ke atas kami semua. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memampukan setiap kami menjadi manusia-manusia baru yang berintegritas. Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Roh Kudus yang menguatkan setiap kami. Roh Kudus yang menuntun kami. Roh Kudus yang menjaga kami. Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Roh Kudus yang memberikan urapan, bahkan otoritas turun ke setiap anak-anak. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. 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 Mari jemaat
Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H, ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita telah menerima berkat melalui kuasa ibadah, melalui pujian, penyembahan, roh jiwa kita dikuatkan, disegarkan kembali, bahkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita terima sepanjang ibadah hari ini, saya percaya terus akan membuat kita semakin lagi mengasihi Tuhan dan iman percaya kita semakin dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan untuk menjadikan kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa setia taat kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri daripada ibadah kita hari ini, namun sebelumnya saya mengajak untuk kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu yang telah kami terima dalam sepanjang ibadah online hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan penyegaran bagi roh dan jiwa kami. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami telah menjadi dupa yang harum di mesbah-Mu yang kudus. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima hari ini membuat iman percaya kami semakin lagi dikuatkan dan semakin diteguhkan. Engkaulah Tuhan Allah yang menjadi penolong dan penyelamat bagi kami. Tuhan berkati Tuhan, hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Lim Tuhan yang telah menjadi berkat bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai hamba-Mu lebih heran lagi, dan Tuhan terus berikan dia kesetiaan dan lebih lagi Tuhan dalam sampai akhir tugas di mana Tuhan percayakan dalam dia melayani Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan. Tuhan terus tutup bungkus kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Lim bersama dengan ibu, bersama dengan anaknya Tuhan dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang tergabung dalam ibadah online hari ini. Apapun persoalan, apapun tantangan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Tangan Tuhan senantiasa akan membawa kami ke dalam kasih setia Tuhan yang lebih besar lagi dan lebih heran lagi. Bahkan Tuhan terus akan membentuk kami memiliki pribadi-pribadi, integritas, karakter seperti Tuhan untuk setiap kami boleh dipakai Tuhan. Hidup kami boleh berbuah dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo dan keempat wakilnya, bersama dengan seluruh keluarga besar mereka dimanapun mereka berada Tuhan, berkat kuasa dan pengurapan Tuhan terus dilimpahkan dalam kehidupan Gembala sidang kami. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu yang lebih lagi Tuhan, penyampaian visi-visi yang daripada Tuhan terus Tuhan berbicara secara pribadi kepada Gembala sidang kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Berkati juga Gembala Rayon 1H dan Gembala Jemaat GBI Wisma KR tempat ini, Bapak Pendeta Totong bersama dengan istri, anak, mantu dan cucu-cucu, bahkan seluruh keluarga besar Bapak Pendeta Totong dimanapun mereka berada, Tuhan yang terus menyertai dan melindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, pagari mereka dengan pagar berapi-Mu Tuhan, keluar masuk mereka dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang terus menolong dan menyertai. Bahkan Tuhan menjadi pembela atas kehidupan mereka dan penolong yang sejati atas kehidupan mereka. Berkati usaha pekerjaan Pak Totong Tuhan, memberkati seluruh bagian-bagian apa yang dia kerjakan, tangan Tuhan yang membuat keberhasilan bagi setiap mereka. Memberkati juga wakil gembala kami, Bapak Pendeta Michael bersama dengan keluarga, anak, mantu dan cucu-cucu. Dalam usaha dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan, dalam kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam seluruh para hamba-Mu yang melayani, bahkan juga dalam setiap pekerja-pekerja yang ada. Berdoa dalam nama Yesus, kasih setia Tuhan yang akan membawa kami kepada pribadi-pribadi yang terus akan mengasihi Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda daripada sebelumnya. Karena kami menjadi orang yang dikasihi Tuhan dan Tuhan yang terus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini selama kesempatan yang Tuhan masih berikan masih ada atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, melepaskan berkat shalom dan sejahtera Allah yang melimpah atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya lawatan-Mu terus terjadi atas bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan atas bangsa kami. Dari Merauke sampai Sabang, lawatan kemuliaan Tuhan terus terjadi. Atas setiap kota-kota, atas setiap daerah, bahkan setiap provinsi-provinsi daerah yang ada Tuhan. Tangan Tuhan yang akan membawa bangsa kami kepada pemulihan yang datang dari Tuhan. Kami percaya resiko ekonomi, bahkan pandemi COVID-19 telah Tuhan angkat daripada bangsa kami. Pemulihan yang daripada Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri-menteri yang ada, aparat
pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas hidup mereka, supaya melalui kehidupan yang dalam dari Tuhan, atas pimpinan daripada Tuhan, mereka boleh bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan, dan Roh Kudus yang bekerja atas memakai setiap mereka untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap penuaian jiwa-jiwa yang terus terjadi atas bangsa Indonesia, dan akan juga kepada bangsa-bangsa sampai ke Israel berkat Tuhan, keselamatan daripada Tuhan terus terjadi atas bangsa-bangsa, bahkan sampai kepada bangsa Israel. Dipulihkan Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat kepada Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Saudaraku terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita mau menerima berkat yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu untuk terima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, bahkan segala ternak milik kepunyaanmu. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, bahkan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sebab itu pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan,